Kelaporan selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada terdakwa Mario Dandi Satrio dalam kekerasan berat terencana terhadap anak di bawah umur. Mario juga dibebankan membayar restitusi sebesar 25 miliar rupiah untuk mengganti kerugian imaterial terhadap korban karena cedera yang dialaminya. Telah menjatuhkan putusan dalam perkara Sidang perkara kasus kekerasan terencana terhadap anak di bawah umur bernama Kristalino David Ozora memasuki babak akhir. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta pada Kamis 7 September, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara terhadap terdakwa Mario Dandi Satrio. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menilai Mario secara sah dan meyakinkan terbukti telah melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora. Selain itu, tindakan yang dilakukan terdakwa tergolong sadis karena menimbulkan luka berat di bagian kepala kepada korban. Terdakwa juga dinilai tidak menyesali perbuatannya karena melakukan selebrasi dan mendokumentasikan perbuatannya. Akibat hal itu, Majelis Hakim juga membebankan hukuman restitusi kepada terdakwa sebesar 25 miliar untuk mengobati luka yang dialami korban. mengadili menyatakan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi telah terbukti sah dan akan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan berat dengan cara berbau. 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun. 3. Mendapatkan namanya penangkapan dan pasal yang dilakukan di jalan terdakwa kurang dengan dan pidana yang dijatuhkan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kami mengambil surat asalnya sebesar 25 miliar 150 juta 161.900 rupiah dan menetapkan 1 unit mobil Rubicon nomor 36 Jeep Kasih HTTP nomor polisi B 2511 PBP tahun 2013 warna hitam. Menanggapi putusan itu, Mario Dandi menyatakan pikir-pikir melalui kuasa hukumnya Andreas Nahot Silitonga. Mario akan mempertimbangkan putusan hakim itu selama 7 hari. Meski dihukum maksimal sesuai tuntutan jaksa, Mario mengapresiasi putusan hakim karena restitusi yang dibebankan tidak sebesar tuntutan jaksa sebelumnya. Ya, yang pertama, kami sangat menghargai ya apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim. Bahwa kami tetap memiliki pemikiran bahwa perencanaan itu karena ini sangat berat pidananya ya, ancaman pidananya 12 tahun itu harus clear ya, dibedakan mana memang rencana karena kalau misalnya kita lihat dalam perkara ini perencanaan itu kan haruslah sesuai kalau pandangan kami ya, sesuai dengan kejadiannya. Jadi ternyata majelis memiliki pandangan yang lain, cuman kami tetap menghargai dan kami akan pikir-pikir tentang itu. Nah kalau untuk kaitannya dengan restitusi, kami sangat bersyukur paling tidak ada satu hal atau beberapa hal yang sejalan dengan pembelaan kami, ya, di mana majelis hakim tidak membebankan pidana tambahan, pidana kurungan atau penjara, ya karena memang hal tersebut tidak dimungkinkan dalam undang-undang yang berlaku. Ya. Karena memang ada hal-hal yang masih saya sampaikan tadi, kami tidak sependapat. Ya. Dalam 7 hari ini kami akan berkonsultasi terus dengan Mario terutama dan keluarganya, apakah akan menyikapinya dengan banding dengan perbedaan-perbedaan. Berarti masih pikir-pikir ya? Masih pikir-pikir. Sementara itu, ayah David Ozora, Jonathan Latumahina mengapresiasi putusan yang jatuhkan majelis hakim kepada terdakwa. Meski demikian, Jonathan akan kembali berjuang di tingkat kasasi apabila terdakwa Mario melakukan banding nantinya. Putusan 12 tahun itu belum bisa menyembuhkan luka berat yang dialami oleh anaknya akibat penganiayaan yang dilakukan Mario. Korban itu kan hak yang harus dia kejar adalah pemenuhan kondisi recovery-nya. Jadi kalau dibilang bagaimana dengan restitusinya yang 25 sekian, ya tentu saja kita kecewa karena itu jauh dari yang disampaikan ke dalam tuntutan. Tetapi hukuman utamanya kan kita udah dapat dan itu maksimal 12 tahunnya udah dapat. Sekarang kita tinggal bersiasat untuk bagaimana mengejar tambahan hukuman, karena mau berapapun saya anggap saya nggak akan pernah ikhlas untuk menerima vonisnya. Tetapi kita juga tetap harus apresiasi majelis hakim karena yang divoniskan adalah maksimal sesuai dengan tuntutan dan itu diatur dalam undang-undang. Jadi
posisi saya seperti itu. Kalau dibilang puas, tapi apakah sudah maksimal? Belum. Itulah kenapa kita masih akan berupaya. Diketahui Mario Dandi Satrio, Shane Lucas, dan seorang anak berkonflik dengan hukum berinisial AG didakwa melanggar pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat terencana terhadap anak di bawah umur bernama David Ozora pada 20 Februari lalu. Dalam persidangan, anak berkonflik dengan hukum berinisial AG dihukum 3,5 tahun penjara, terdakwa Shane Lucas dihukum 5 tahun penjara, dan terdakwa Mario Dandi Satrio dihukum 12 tahun penjara serta membayar restitusi sebesar 25 miliar rupiah. Demikian laporan tim berita Garuda TV.